Selamat siang teman-teman. Jadi kali ini kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Peran Koperasi Unit Desa dalam Kegiatan Usaha Masyarakat. Di sini kami juga menjelaskan bagaimana sih peran dari koperasi unit desa atau yang biasa kita sebut sebagai KUD, kemudian fungsi dari KUD itu sendiri. Kemudian juga di sini kita akan menjelaskan masalah apa yang biasanya terjadi dalam koperasi unit desa itu sendiri dan bagaimana solusi atau cara menangani permasalahan yang ada dalam koperasi unit desa itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa koperasi unit desa ini adalah lembaga atau bisa disebut sebagai organisasi yang mewadahi para petani untuk melakukan kegiatan usahanya, sehingga petani itu memerlukan apa dan membutuhkan apa dalam usaha taninya. Koperasi unit desa itu menyediakan atau mewadahi semua kekurangan dan kebutuhan dari produksi pertanian itu sendiri. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dari berbagai jenis koperasi, koperasi unit desa merupakan koperasi yang secara langsung berhubungan dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat di desa. Keberadaan KUD mempunyai peranan yang sangat penting di dalam suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memenuhi perekonomian masyarakat. Peran koperasi seharusnya sebagai pusat pelayanan dalam mengembangkan usaha masyarakat di daerah tersebut, serta memberi bantuan kepada masyarakat desa untuk mengembangkan usaha yang mereka jalankan, baik dari segi peminjaman modal, produksi, dan pemasaran. Anggota KUD sendiri terdiri dari para petani setempat yang memiliki usaha tani relatif seragam. Jenis usaha tani dari anggotanya adalah merupakan core bisnis dari KUD bersangkutan, misal KUD Mina, KUD Susu, KUD Serbaneka, dan lain-lain. Dalam sebuah wilayah unit desa, peran KUD sekaligus meliputi 1. Lembaga keuangan, 2. Sebagai lembaga penyaluran, dan yang terakhir sebagai lembaga pembelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prizadanga Surya Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran koperasi. Peran koperasi secara langsung yaitu 1. Sebagai perkreditan untuk keperluan produksi dan penyedia kebutuhan modal investasi dan modal kerja atau usaha bagi anggota KUD dan warga desa pada umumnya. Yang kedua, sebagai penyedia dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana sebelum dan sesudah panen, sarana untuk keperluan industri atau kerajinan, dan sebagainya. Penyedia dan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari khususnya bahan pokok dan jasa-jasa lainnya. Yang ketiga yaitu sebagai pengolahan dan pemasaran hasil produksi atau industri dari para anggota KUD dan warga desa umumnya. Yang keempat yaitu kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan dan pengangkutan. Sekian, terima kasih. Oke, yang selanjutnya adalah peran KUD secara tidak langsung. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Dan yang kedua, mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan koperasi sebagai soko gurunya. Jadi arti dari soko gurunya adalah tiang tengah atau tonggak. Jadi koperasi merupakan pilar penting dalam perekonomian. Dan yang terakhir adalah mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Saya akan menjelaskan fungsi koperasi. Yang pertama adalah mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran merupakan kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan kesempatan kerja untuk memperbaiki hidupnya. Dampak utama dari pengangguran adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat
umum jika seseorang tidak mampu menggali keterampilan yang ada. Yang kedua adalah mengurangi urbanisasi. Rendahnya tingkat urbanisasi merupakan peran yang nyata di mana koperasi telah memberikan jasanya terhadap pembangunan ekonomi. Kegiatan usaha koperasi yang dilakukan memberikan banyaknya kesempatan kerja karena masyarakat terdorong untuk menggunakan jasa koperasi sebagai jalan untuk meningkatkan keterampilannya. Permasalahan KUD. Yang pertama, keberadaan KUD masih belum digunakan sepenuhnya untuk mengembangkan usaha dalam masyarakat. Yang kedua, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha tanpa meminjam dana dari KUD. Yang ketiga, tidak adanya sosialisasi dari pengurus KUD untuk masyarakat menggunakan jasa koperasi. Yang keempat, koperasi belum mengadakan jasa penyaluran sarana produksi. Dan yang terakhir, bunga yang ada di koperasi belum termasuk kategori murah untuk masyarakat desa setempat. Adapun solusi dalam permasalahan di KUD yaitu kita dapat memberikan pelayanan terbaik atau pelayanan baik kepada para anggota maupun para pengurus di KUD. Begitu juga kepada para pengurus di KUD diwajibkan untuk melaksanakan tugas yang sesuai yang telah terlaksanakan dengan cara yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu kepada pemimpin KUD diharapkan atau diwajibkan untuk memiliki jiwa yang berkepemimpinan, berwibawa. Yang ketiga yaitu dapat memperbaiki manajemen koperasi agar menjadi lebih baik lagi. Keempat, kepada peneliti diharapkan untuk mempertimbangkan lagi ke penelitian selanjutnya yang akan diteliti. Masyarakat diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan jasa koperasi dan meningkatkan kualitas barang yang akan dipasarkan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa solusi dalam permasalahan KUD tidak hanya bersumber dari para pengurus KUD ataupun anggota-anggota di KUD, melainkan juga kepada kepemimpinan dan juga kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memperbaiki permasalahan yang ada dalam KUD. Sekian dan saya terima kasih. Jadi, kesimpulan dan saran dari saya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Peran KUD dalam menunjang kegiatan usaha masyarakat meliputi peran secara langsung dan peran secara tidak langsung. Peran secara langsung terdiri dari 1. Kegiatan perkreditan, 2. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi, 3. Pengelolaan dan pemasaran hasil produksi, 4. Pengangkutan dan perdagangan. Sedangkan peran tidak langsung meliputi 1. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, 3. Mempertinggi kualitas kehidupan, 4. Mengurangi pengangguran dan kemiskinan, 5. Mengurangi urbanisasi. Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, dapat diberikan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian tersebut. Terima kasih.